Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. PDIP mengajak masyarakat bersama melawan keputusan pengadilan terhadap sekjen mereka, Hasto Kristianto. Ini disampaikan Ripka Ciptaning, salah satu ketua DPP PDIP, dalam acara memperingati peristiwa kuda tuli pada 27 Juli 2025 di kantor partai di Menteng, Jakarta. Menurutnya, Indonesia harus prihatin karena ketidakadilan yang terjadi pada Hasto yang divonis hukuman penjara 3,5 tahun. Hukum masih menzalimi PDIP, hukum masih mengangkangi PDIP, ujarnya. Karena itu Ripka menyebut perjuangan PDIP belum selesai. Reformasi yang ada saat ini masih reformasi angan-angan semata yang tak ada ubahnya dengan Orde Baru, kata Ripka. Sekedar mengingatkan, kuda tuli adalah peristiwa penyerangan kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996. Ketika itu terjadi konflik internal PDI antara Megawati dan Suryadi yang didukung rezim Orde Baru. Megawati dipilih menjadi ketua pada 1993, sementara Suryadi terpilih melalui Kongres Medan 1996 yang penuh rekayasa. Pendukung Megawati menolak penggantian itu dan menduduki kantor DPP PDI. Pada 27 Juli 1996, gerombolan orang yang diduga pendukung Suryadi dan aparat keamanan menyerbu kantor PDI. Terjadi bentrokan massa dan kerusuhan hebat yang menyebabkan puluhan orang terluka dan bahkan beberapa orang tewas. Kuda tuli menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintahan Orde Baru yang tumbang 2 tahun kemudian. Sejak saat itu, Megawati menjadi populer sebagai tokoh oposisi dan kemudian mendirikan PDI Perjuangan. Kini nama kuda tuli diangkat kembali untuk merespons vonis penjara 3,5 tahun kepada Hasto. Hasto dituntut dalam 2 perkara. Pertama, dia dituntut karena dianggap menyuap anggota KPU Wahyu Setiawan agar meloloskan Harun Masiku menjadi anggota DPR. Menurut hakim, Hasto terbukti menyiapkan 400 juta rupiah untuk menyuap Wahyu KPU. Dia memang tidak tertangkap tangan, tapi bukti-bukti yang ada memang menunjukkan Hasto lah yang berada di belakang operasi penyuapan Wahyu. Yang lolos ke DPR seharusnya anggota PDIP yang lain, Rizky Aprilia. Tapi entah kenapa Hasto berkeras bahwa yang layak masuk DPR adalah Harun. Karena itulah Hasto memerintahkan anak buahnya di PDIP menyuap Wahyu. Penyuapan gagal karena KPK keburu melakukan operasi tangkap tangan. Kedua, Hasto diduga melakukan perintangan atau menghalangi penangkapan Harun Masiku. Tapi di sepanjang pengadilan, Hasto tidak terbukti merintangi penangkapan Harun tersebut. Kegagalan penangkapan Harun memang penuh kejanggalan. Bukti yang ada menunjukkan memang ada kekuatan tertentu yang menyebabkan Harun selalu lolos dari penangkapan. Tapi hakim tidak melihat ada bukti kuat bahwa orang kuat yang mencegah tertangkapnya Harun adalah Hasto. Karena itu pengadilan memutuskan Hasto hanya terbukti melakukan penyuapan bukan perintangan. Hasto hanya akan dipenjarakan 3,5 tahun. Biar bagaimanapun, vonis hakim ini punya arti penting bagi politik Indonesia. Ini menunjukkan bahwa bahkan partai terbesar di Indonesia seperti PDIP tidak bisa melindungi sekjennya dari gugatan hukum. Kasus penyuapan KPU ini sebenarnya terjadi pada 2019. Namun Hasto tidak disebut sebagai salah seorang tersangka saat itu karena diduga Ketua KPK periode 2019 sampai 2022, Firly Bahuri tidak mengizinkan KPK mentarget Hasto. Begitu Firly diberhentikan tahun lalu, dengan segera operasi mengejar Hasto dilakukan. Kini Hasto sudah dinyatakan bersalah, tapi rupanya perlawanan masih terus berlangsung. PDIP sampai saat ini masih percaya atau mengklaim percaya bahwa vonis terhadap Hasto itu penuh dengan muatan politis. Hasto sendiri menyatakan vonis tersebut menunjukkan bagaimana hukum telah menjadi alat kekuasaan. Menurutnya sejak April yang lalu dia sudah tahu bahwa dia akan dihukum 3,5 tahun sampai 4 tahun. Tapi dia akan terus melawan berbagai ketidakadilan yang menimpanya. Kita akan menggugat keadilan agar cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia betul-betul dapat terwujud, ujarnya. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat juga menyebut kasus yang menjerat Hasto adalah persoalan politik. Menurutnya, Hasto dijerat lantaran berbeda dengan penguasa. Karena berbeda dengan penguasa, berbeda dengan raja yang tidak mau dikritik, maka dicarilah kesalahannya, katanya. Mungkinkah PDIP serius akan melakukan perlawanan terhadap keputusan pengadilan ini? Kita lihat saja nanti.
Keputusan pemenjaraan Hasto ini memang merupakan tamparan yang keras buat PDIP. Namun, berbeda dengan apa yang terjadi pada 1996, keputusan pengadilan yang menetapkan Hasto bersalah sudah dicapai melalui proses yang matang dan adil. Tuduhan bahwa vonis atas Hasto dipengaruhi tangan-tangan kekuasaan sulit diterima. Hanya saja kita mungkin tetap akan melihat PDIP akan terus melakukan perlawanan dengan satu dan lain cara. Hasto ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Desember 2024. Beberapa hari sesudahnya, PDIP sudah menyatakan akan mengungkapkan skandal korupsi para pejabat tertinggi negara. Ketika itu beredar kabar bahwa Hasto telah membuat puluhan video yang akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara di kasus korupsi. Video-video ini kalau dirilis akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi opini publik, kata Guntur Romli, juru bicara PDIP ketika itu. Guntur juga mengatakan pihaknya tidak mau menyerahkan berbagai video dan dokumen yang ada ke KPK. Kita nggak percaya, kata Guntur. Jangan-jangan kalau kita serahkan video itu malah dihancurkan, dihilangkan katanya. Ini adalah perlawanan terhadap kriminalisasi Sekjen PDI Perjuangan, ujarnya. Kemudian datang pula kabar tentang Koni Rahakundini Bakri yang dikenal sebagai pengamat militer dan pertahanan. Dalam kabar itu digambarkan Hasto menitipkan sejumlah dokumen penting ke Koni saat Koni pulang ke Indonesia dari luar negeri. Pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipin beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan. Saya sudah notariskan di Rusia, kata Koni. Koni bahkan mengatakan itu bisa menjadi bom waktu. Namun banyak pihak ketika itu tak percaya. PDIP dianggap hanya melakukan gertak sambal tanpa sungguh-sungguh akan membongkar korupsi pejabat Indonesia. Dan terbukti sampai saat ini, segenap ancaman PDIP itu tidak pernah diwujudkan. Video yang disebut-sebut Hasto tak pernah ada yang beredar. Jadi memang sangat mungkin itu memang sekedar gertak sambal tak berarti. PDIP kemudian juga pernah melakukan upaya pra-peradilan, namun kedua upaya itu pun gagal. Kini setelah Hasto dinyatakan bersalah dan harus masuk penjara, apakah akan ada langkah lanjutan dilakukan? Ya apapun yang direncanakan PDIP, kita harapkan tidak akan ada lagi peristiwa serupa kuda tuli terjadi. Masyarakat dan PDIP bisa saja memprotes keputusan hakim soal Hasto. Tapi itu semua tetap harus dilakukan dengan cara yang direstui konstitusi. Biarkan kuda tuli menjadi sekedar catatan sejarah. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan menggunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.